Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Tommy Tomapahad. Saya pendidik dari salah satu sekolah yang bernama SD Negeri Ganesa yang bertempatan di daerah Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di sini tujuan saya ingin menyebarkan pemahaman mengenai merdeka belajar. Jadi apa sih itu merdeka belajar? Nah, di sini saya akan memberikan poin-poin penting apa saja sih Merdeka Belajar dan Merdeka Belajar itu mengadopsi dari mana sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar atau esensinya agar penonton bisa paham apa sih itu Merdeka Belajar. Baik, kita lanjut ya. Di sini eh, menurut Ki Hajar Dewantara mengenai Merdeka Belajar itu kita tuh harus berpihak pada peserta didik atau murid. Jadi keberpihakan itu kita harus yang pertama mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kita harus bisa merefleksikan mengapa kita terjun sebagai seorang guru. Pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau peran kita sebagai guru apa sih di dalam kurikulum Merdeka? Ya, dan menurut Ki Hajar Dewantara, kita perlu membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar. Pendidikan yang kita berikan kepada anak akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Jadi peran vital kita sebagai guru itu sangat penting bagi masa depan anak-anak. Maka dari itu kita harus tetap mengembangkan diri, berinovasi, kreatif dalam segi mengajarkan kepada anak-anak dan terutamanya lagi kita harus berpihak pada murid. Jadi kita tidak boleh eh, memaksakan keinginan kita sendiri, tapi kita harus melihat bagaimana kondisi keadaan kelas yang menyesuaikan dengan keadaan sosok murid tersebut atau peserta didik kita yang akan diajar. Nah, selanjutnya ada mendidik menyeluruh. Di sini mendidik menyeluruh itu pendidikan tidak hanya dapat berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan, tetapi juga pendidikan mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pokok dari poin-poin tersebut yaitu kita sebagai pendidik tidak boleh membeda-bedakan siswa A, siswa B, siswa C. Kita harus menyeluruh mendidik agar semua siswa yang kita ajarkan itu bisa sukses di kemudian harinya dan bisa membanggakan bagi orang-orang tuanya. Mungkin itu maksud daripada mendidik menyeluruh. Nah, di sana juga kan tercantum mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan, terus ada juga kecerdasan batin, ada juga melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, itu adalah pokok-pokok penting bagaimana kita harus mendidik menyeluruh tanpa membeda-bedakan siswa. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai pendidikan. Nah, saya akan adopsi kata-kata kalimat yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan di Indonesia. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu didefinisikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagaimana manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pada intinya pendidikan itu adalah untuk mendewasakan manusia tersebut supaya dia bisa bermanfaat bagi orang lain maupun bagi keluarganya. Nah, jadi pada dasarnya pendidikan itu adalah untuk mendewasakan manusia.
Nah, selanjutnya ada juga mengenai kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu terbagi dua, ada kodrat ke alam dan ada kodrat zaman. Baik, di sini selanjutnya saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai kodrat alam. Di dalam kodrat alam itu merupakan bagian dasar pendidikan. Nah, murid yang berkaitan dengan sifat bentuk lingkungan tempat murid berada, sehingga nantinya dapat merencanakan pengembangan kemampuan berpikir murid tersebut agar nantinya akal murni terus berkembang sesuai kodrat alamnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga mengenai apa sih itu kodrat zaman. Kodrat zaman itu pendidik harus terus menuntun muridnya mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zamannya dengan menggunakan asas trikon yaitu continue, convergent, dan konsentris pendidikan. Nantinya ini akan ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu nantinya peserta didik kita akan diarahkan oleh pendidiknya untuk berpikir kritis, solutif, kreatif, dan inovatif serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Pada dasarnya di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu menekankan kepada pendidik agar membuat siswa itu tidak berkompetisi, akan tetapi lebih menekankan siswa itu untuk berkolaborasi karena ada beberapa penjelasan mengenai Merdeka Belajar itu betapa pentingnya di pendidikan Pancasila, bahwasannya kita itu sebagai guru harus menuntun anak-anak dalam bergotong royong, tapi itu tidak hanya anak saja, akan tetapi kita sebagai pendidik juga harus terus bergotong royong untuk mencapai tujuan yang sebagai mestinya yang direncanakan oleh kementerian kita, terkhususnya dari Kementerian Pendidikan di Indonesia. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Dan kalau misalkan ada kritik dan saran, boleh kalian bisa mencantumkan komennya setelah saya nanti upload di YouTube atau di sosial media lainnya. Nah, itu untuk bahan evaluasi saya agar nanti saya membuat mengenai aksi nyata akan lebih baik lagi dan menjadi kritikan yang otokritik buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi